Shalom teman-teman, kembali lagi nih di Persekutuan Remaja. Gimana nih kabar kalian? Gua harap sih semoga baik-baik aja ya dan selalu sehat. Dan gua harap juga selalu dalam perlindungan Tuhan. Oh iya, mood kalian juga gimana nih? Bagus gak? Kalau kalian dalam mood yang bagus, jangan lupa untuk bersyukur ya. Dan kalau kalian moodnya kayak kurang bagus atau gimana lah, kayak banyak masalah, jangan lupa untuk cerita ke Tuhan. Tuhan pasti jawab kok, dimanapun dan kapanpun. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Nah, semoga kita selalu bersukacita ya teman-teman. Karena Tuhan pasti tetap menyertai kita. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke persekutuan, mari kita siapkan hati kita. Kita mohon penyertaan Tuhan agar dapat menyertai kita dari awal persekutuan online ini sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih juga Engkau telah memberkati kami dalam persekutuan online ini. Kiranya Engkau berkati persekutuan online ini dari awal hingga akhir. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan nih. Tema firman kali ini adalah belajar bertanya yang dibawakan oleh Ibu Sarti.
Firman Tuhan kali ini menjelaskan kepada kita tentang gimana sih biar dapat pengetahuan yang lebih baik, lebih mendalam, dan lebih luas. Tanpa aku jelasin panjang-panjang lagi, mari kita siapkan hati dan telinga kita dengan menyanyikan satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Shalom. Terima kasih Liturgos yang sudah menghantarkan kita untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus yang baik, yang kasih-Nya senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk saat yang indah kami boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan memfokuskan kami secara khusus dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Tolonglah hamba ya Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan, sampai selesai ke dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Remaja yang dikasihi Tuhan, tadi Liturgos sudah mengantarkan kita ya untuk memasuki tema kita. Saya izin share screen. Ya. Tema kita belajar bertanya. Didasarkan oleh bagian Alkitab dari Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8. Untuk teman-teman remaja yang ingin membaca dari Alkitabnya masing-masing, silahkan dipersiapkan. Yang mau bersama-sama, saya sudah siapkan di slide kita. Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Ini bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada ibadah kali ini. Remaja yang dikasihi Tuhan, tujuan tema kita adalah mengajak kita untuk melihat bahwa bertanya adalah lebih baik. Kenapa sih dalam tujuan tema kita dikatakan bertanya adalah lebih baik? Karena seringkali bertanya itu dianggap tidak baik. Nanti kita akan belajar lebih banyak. Bertanya adalah yang lebih baik, lebih luas, dan lebih mendalam. Ya, jadi remaja yang dikasihi Tuhan, kita pahami tujuan tema kita. Kenapa sih saya selalu menyampaikan tujuan tema? Tujuan saya adalah supaya ketika kita sampai di akhir pembelajaran kita bisa cek kembali. Apakah tujuan ini sudah bisa kita capai?
Apakah kita nanti kemudian memahami bahwa bertanya adalah lebih baik, lebih luas, dan lebih mendalam terhadap apa yang sedang kita tanyakan atau kita sedang pelajari. Jadi tujuan saya seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke penjelasan teks. Kita masuk ke penjelasan teks. Sorry, saya geser. Pertanyaan sebagai metode belajar dan mengajar kerap dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam menjelaskan maksud pengajarannya. Ya, jadi bertanya atau pertanyaan itu sering dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai metode belajar. Dalam catatan Injil Lukas, pada usia 12 tahun, Yesus pernah terlibat dalam tanya jawab dengan para teolog Yahudi di Bait Allah. Remaja ingat ya kisah ini. Kita akan mengingat kembali melalui Lukas pasal 2 ayat 48. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Kita ingat kisah ini ya. Ketika Yusuf dan Maria sudah perjalanan pulang dengan harapan bahwa dalam rombongan itu Yesus juga bersama-sama. Tapi rupanya tidak ya. Saya ulang, sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kali ini kita juga berjumpa dengan tanya jawab yang terjadi. Yesus kita sebut sebagai pihak pertama, kemudian ahli-ahli Taurat kita sebut pihak kedua. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, BIMK, tanya jawab itu terjadi sebagai berikut. Pihak dua, coba beritahukan kepada kami atas dasar apa engkau melakukan semuanya ini. Siapa yang memberi hak itu kepadamu? Pihak satu mengatakan, aku ingin bertanya, coba beritahukan kepadaku Yohanes membaptis dengan hak siapa? Allah atau manusia? Pihak satu tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan justru mengajukan pertanyaan lain. Kita bisa menduga bahwa pihak satu menangkap ada maksud lain di balik pertanyaan itu. Bagaimana dengan kita remaja? Apakah ketika kita bertanya, ada maksud yang terselubung? Atau tulus, kita ingin tahu lebih banyak? Kita ingin tahu lebih luas, lebih mendalam? Atau memang ada yang memang kita belum paham, jadi benar kita ingin diulang lagi untuk kita bisa tahu? Nah, itu kita juga harus cek ya, karena rupanya di kisah ini pertanyaannya tidak tulus, tapi ada yang terselubung. Ya, jadi kita bisa menduga bahwa pihak satu menangkap ada maksud lain di balik pertanyaan itu. Itu sebabnya pertanyaan pihak satu justru mengajak pihak dua untuk bertanya pada diri sendiri, untuk menemukan jawaban atas keingintahuan mereka secara mandiri. Ya, ini juga kita ingat ketika kita belajar di sekolah, kita juga diajak untuk belajar kreatif dan kritis. Kita diajak untuk mengamati, kemudian kita diajak untuk bertanya, kemudian kita diajak untuk kemudian menemukan jawaban dari pertanyaan kita itu secara mandiri. Ini penting sekali. Karena ketika kita menemukan sendiri, maka kita akan merasa mengalami apa yang kita temukan itu. Bukankah mereka telah dibekali dengan ilmu yang cukup memadai? Jadi imam-imam mereka cukup bekal yang memadai untuk kemudian menemukan jawabannya. Pertanyaan dari pihak satu ternyata cukup merepotkan mereka. Kerepotan itu berangkat dari kenyataan bahwa memang ada maksud terselubung dari pertanyaan pihak kedua. Kita bisa menduga pertanyaan pihak kedua dimaksudkan untuk menjatuhkan. Nah, bagaimana
Remaja yang dikasihi Tuhan, ketika di sekolah ada teman atau kelompok lain yang presentasi, kemudian kelompok kalian diberi kesempatan untuk bertanya. Bagaimana pertanyaan kalian? Untuk menjatuhkan? Ya, untuk menjatuhkan? Dengan maksud supaya nilai kita yang lebih baik, lebih bagus, dan nilai teman kita yang presentasi tidak bisa menjawab akan jatuh? Atau kita memang bertanya dengan baik dan benar. Kita bertanya dengan hati yang tulus. Kita bertanya karena ingin belajar bersama. Saya kembali lagi. Kita bisa menduga pertanyaan pihak kedua dimaksudkan untuk menjatuhkan. Hal itu disebabkan karena Yesus menjadi lebih terkenal dan memikat para pendengarnya, seperti yang dikatakan Injil Lukas, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Jawaban pihak kedua sangat menentukan nasib mereka di mata rakyat. Jika mereka menjawab baptisan Yohanes dari manusia, mereka bisa menerima kemarahan rakyat. Tadi dikatakan mereka bisa dilempari batu. Kira-kira konsekuensinya seperti itu. Sebaliknya, jika menjawab baptisan Yohanes dari Allah, mereka khawatir dengan pertanyaan lanjutan. Mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka adalah orang-orang yang tahu, yang punya ilmu yang memadai untuk tahu hal itu. Kemudian, ambil jalan yang paling aman. Mereka pilih pura-pura tidak tahu. Ya, akhirnya mengatakan, kami tidak tahu. Pihak pertama, kalau begitu aku pun tidak akan mengatakan kepadamu dengan hak siapa aku melakukan semuanya ini. Di sini kita melihat bagaimana pihak pertama sangat bijaksana. Jawaban Yesus bukan mengakhiri diskusi. Yesus membiarkan pertanyaan itu tetap menjadi pertanyaan, seolah memberi kesempatan bagi para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta para pendengar lainnya, untuk menemukan jawaban sendiri. Dari manakah kuasa Yesus? Remaja yang dikasihi Tuhan menemukan jawaban sendiri ini yang sebenarnya diharapkan. Sehingga mereka akan merasakan, mengalami, menemukan kebenaran itu secara mandiri. Remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke pengenaan. Ada anggapan yang mengatakan bahwa akal dan iman adalah dua hal yang bertentangan. Ini berkaitan dengan tema kita bertanya. Beriman membutuhkan percaya, sedangkan akal yang cenderung kritis dan mempertanyakan segala sesuatu tidak dibutuhkan dalam beriman. Yuk, remaja nggak boleh terlepas nih, ya. Di sini ini penting sekali, bahwa ada anggapan yang mengatakan akal dan iman itu saling bertentangan atau berlawanan. Nah, tentu saja pemahaman itu tidak tepat. Digarisbawahi ya, pemahaman seperti itu tidak tepat. Telah lama diyakini oleh para pemikir iman Kristen bahwa iman dan akal seharusnya berdampingan dan saling mengisi. Berdampingan dan saling mengisi. Dalam menggunakan akal, tentulah sikap kritis tak terelakkan. Sikap kritis ditandai dengan bertanya dan mempertanyakan segala sesuatu termasuk iman dan dogma, termasuk iman dan ajaran. Remaja yang bertumbuh secara seimbang perlu memiliki tempat bertanya dan mengasah daya kritisnya. Itu sebabnya diperlukan wadah, diperlukan tempat bagi remaja untuk bertanya dengan benar, kemudian mengumpulkan jawaban secara tepat. Ya, ini yang sering juga kita pelajari di sekolah ya.
kita mengumpulkan informasi, kemudian nanti mengkomunikasikan atau mempresentasikan gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk mengajak kita berpikir kritis, berpikir kreatif. Bertanya bagi remaja dalam praktik memang seringkali tidak mudah. Mungkin juga karena pengaruh masa lalu. Itu sebabnya remaja perlu berlatih berani bertanya. Apa sih maksudnya bahwa bertanya itu tidak mudah karena kemungkinan ada pengaruh masa lalu. Rasa ingin tahu adalah hal umum yang terjadi pada remaja, maka remaja perlu bertanya agar rasa ingin tahunya mendapat arah jawaban yang tepat. Ya. Belajar bertanya dapat dimulai di kelas remaja, kelas di sekolah. Sebenarnya tempat dan kesempatan ada dan dimiliki oleh remaja, tapi kenapa susah? Terkait dengan masa lalu yang saya sampaikan tadi. Seringkali atau harapannya kadang-kadang ketika masa kanak-kanak, rasa keingintahuan anak-anak itu besar sekali. Barangkali kira-kira usia 3 sampai 5 tahun ya. Anak-anak itu biasanya apa yang dilihat, apa yang dipegang, semua ditanyakan. Ini apa, Ma? Ini apa, Pak? Itu apa? Ini apa? Itu bagaimana? Terus tanya terus gitu. Nah, terkadang kami orang tua tidak sabar dan menghentikan pertanyaan anak-anak dengan cara yang melukai hatinya. Sehingga itu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, sehingga kemudian anak-anak memilih diam dan tidak bertanya. Padahal bertanya itu hal yang sangat penting dalam belajar. Barangkali kemudian berlanjut ya, jadi pengalaman masa lalu atau trauma masa lalu tadi barangkali berlanjut ketika di sekolah. Kadang-kadang ketika anak bertanya, dianggap menghambat jalannya pembelajaran atau dianggap bodoh, tidak mampu. Ya, sehingga anak-anak kemudian menjadi enggan, malas untuk bertanya. Apalagi juga kadang ada sistem hafalan di sekolah dan kadang jadi memilih untuk ya udah diam saja, tidak usah bertanya. Sehingga ini justru yang kemudian membuat remaja tidak mudah atau sulit untuk bertanya. Remaja yang dikasihi Tuhan, kita harus sama-sama belajar. Kita harus senang belajar dengan metode bertanya. Karena itu baik dan itu tidak akan dianggap bodoh. Sebaliknya, anak-anak yang bertanya adalah anak-anak yang berpikir kritis, kreatif, berinovasi. Ya, jadi positif. Itu baik karena ingin tahu lebih dalam lagi, lebih luas lagi, dengan motivasi yang benar bertanyanya. Bukan motivasi yang salah untuk menjatuhkan. Kita memanfaatkan ruang untuk bertanya. Tentu dengan cara yang baik, sopan, dan bermanfaat. Pertanyaan dengan tulus tanpa maksud menjatuhkan. Oke, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengakhiri renungan kita sampai di sini, tapi saya akan mengakhirinya dengan sama-sama menyaksikan video berikut. Ya. Video berikut mengajak kita untuk belajar bagaimana memberikan respon ketika ada yang bertanya. Bagaimana memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan. Kita akan lihat sama-sama. Ya, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, dari video tadi kita belajar bagaimana
ketika bertanya, kemudian lawannya menjawab dengan tidak baik, dengan tidak sopan, dengan tidak rendah hati, maka itu melukai. Ya, itu melukai. Bagaimana kemudian papanya tadi menyaksikan kepada putranya bahwa putranya juga kala itu pernah bertanya. Bagaimana papanya melihat pertanyaan yang disampaikan putranya berulang kali itu dengan sukacita, dengan penuh kasih. Nah, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk bertanya dengan cara yang baik dan sopan. Demikian juga ketika kita bertanya atau ketika orang lain atau pihak lain juga bertanya kepada kita. Ya. Kita sama-sama belajar bahwa bertanya itu adalah hal yang baik, memperdalam dan memperluas pemahaman kita. Ya, jadi bertanya itu bagian dari belajar. Kita akhiri renungan kita mengucap syukur untuk bagian firman dan renungan yang kita sama-sama lakukan. Kita bersyukur dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang sudah kami baca dan dengarkan. Terima kasih untuk renungan yang menolong kami untuk memahami, untuk kami mau belajar bertanya, karena bertanya adalah hal yang baik, memperdalam dan memperluas pemahaman kami. Tuhan tolong kami supaya ketika kami bertanya dengan hati yang tulus, bertanya dengan maksud yang baik, bukan untuk menjatuhkan. Demikian juga tolong kami bisa memberikan jawaban yang baik dan menolong orang yang bertanya juga untuk kemudian boleh menemukan jawaban yang baik dan benar. Kami belajar sampai di sini Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami belajar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan dan Guru kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada liturgus. Nah, didapatkan penjelasan dari Bu Sartini. Kalau dari gue sih, dari firmannya Bu Sartini, itu kita remaja jangan malu untuk bertanya. Dan kita sebagai remaja, jika ada yang bertanya kepada kita, jawab dengan kata-kata yang baik. Karena jika seorang bertanya kepada kita, artinya orang itu percaya kepada kita untuk bisa menjawab. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hatiku Percaya. So
cahaya selalu cahaya. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Jadi nanti gue akan memberikan pokok doanya dan nanti teman-teman bisa berdoa secara pribadi. Kemudian doa syafaat akan ditutup bersama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Pokok doa syafaatnya yang pertama, berdoa untuk kegiatan remaja ke depannya supaya berjalan dengan baik. Yang kedua, memohon belas kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia dan negara kita dari kondisi pandemi COVID-19. Yang ketiga, berdoa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang berjuang untuk menangani dan merawat pasien COVID-19. Berikutnya, berdoa untuk orang tua dan saudara kita agar dijauhkan dari segala macam bahaya termasuk COVID-19. Selanjutnya, berdoa untuk pasien COVID-19 dan saudara kita yang sedang sakit agar dapat disembuhkan. Terus berdoa untuk kegiatan akademis remaja agar tetap bisa berjalan dengan lancar di kondisi saat ini. Dan yang terakhir, berdoa untuk gereja kita GKI Bintaro Utama dan gereja yang lainnya juga agar tetap bisa melayani dan beroperasi di saat kondisi saat ini. Tuhan, inilah doa-doa kami, kiranya Engkau sertai dan Engkau kabulkan seluruh doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan, amin.
teman-teman, terima kasih telah mengikuti ibadah persekutuan online ini dari awal hingga akhir. Semoga kita ketemu lagi ya di ibadah online selanjutnya. God bless you.